Berjumpa kembali teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya ingin membahas beberapa hal, yaitu istilah sebutan Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Orang-orang yang tidak mau dikritik, orang-orang yang tidak mau ditanggapi, terutama mereka dari golongan baperisme, dari golongan sikira-baraba, dari golongan yang buat mujizat aneh-aneh dan tidak berdasarkan Alkitab, menggunakan istilah ini untuk dilabelkan kepada orang-orang yang mengkritik mereka, misal seperti saya, seperti Bang Patrice Smith, seperti Pendeta Muriwali, dan lain sebagainya, atau semua para apologet, para pengajar yang mengkritik ajaran-ajaran sehat yang merupakan ajaran dan apa yang menjadi kegiatan dari orang sikira-baraba. Teman-teman, orang sikira-baraba ini, ya, orang-orang ini menggunakan istilah yang saya katakan tadi, Farisi, Saduki, untuk dilabelkan dan mengatakan bahwa orang-orang yang mengkritik terus-menerus itu namanya Farisi. Jadi pada zaman dulu, waktu Yesus itu datang ke dunia, Farisi, Saduki, dan ahli Taurat selalu berada dalam posisi yang berlawanan untuk melawan Yesus. Jadi orang-orang ini menggunakan paralel itu untuk membantah argumen-argumen dari kami, teman-teman. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah istilah Farisi Saduki relevan untuk dilabelkan kepada orang-orang yang mengkritik ajaran sesat, yang mengkritik ajaran yang menyimpang, yang mengkritik ajaran sikira-barabah yang tidak sama sekali alkitabiah? Jawabannya tidak. Kenapa tidak, teman-teman? Pertama, justru kalau kita perhatikan secara detail, secara logis, terkecuali mereka yang tidak pakai otak, itu tidak apa-apa. Tapi bagi mereka yang menggunakan sedikit bagian otaknya untuk melihat ini, maka dia pasti tahu bahwa yang sebenarnya yang bagus dan yang cocok untuk dilabelkan menjadi seorang Farisi adalah orang-orang sikira-baraba ini. Kenapa bisa demikian? Karena pada dasarnya orang-orang Saduki itu tidak mau dikritik, tidak mau ditanggapi. Itulah kenapa mereka selalu berlawanan dengan Yesus. Karena Yesus pada saat itu selalu mengkritik ajaran dari ahli Taurat, Farisi, dan Saduki. Dan mereka tidak setuju dengan kritik-kritik Yesus, karena mereka anggap bahwa kami ini semua lebih paham daripada kamu, lebih mengerti daripada kamu, lebih mengerti maksudnya daripada Yesus. Artinya mereka lebih paham itu hukum Taurat dan ajaran-ajaran para nabi daripada Yesus. Siapakah Yesus ini sehingga dia datang untuk mengkritik kita? Itulah sebabnya
ya, Farisi, Saduki, dan ahli Taurat bersengkongkol untuk menyalibkan Yesus. Bersengkongkol untuk menyalibkan Yesus. Jadi bukan hanya orang-orang yang mengkritik yang cocok untuk dilabelkan menjadi Farisi dan Saduki. Juga orang-orang yang tidak mau dikritik inilah yang bisa disebut sebagai Saduki dan Farisi. Mereka menghalalkan segala cara, ya, terutama apa yang pernah saya alami itu, karena akibat mereka tidak mau dikritik, tidak mau dibilangin, tidak mau ditanggapi, ya seperti itu, ya. Dan memang betul, ya, kalau saya perhatikan secara aksiologis, ya, fenomena selama ini orang-orang Sikira Baraba ini, yang Farisi Saduki yang tidak mau dikritik ini, memang betul mereka sangat paralel dengan orang-orang Saduki dan Farisi pada zaman dulu. Ya, artinya mereka tidak mau dikritik gitu loh. Mereka selalu berkata, oh, kami paling benar, ya. Kami tidak usah dikritik, tidak usah ditanggapi. Ya. Itulah mental orang-orang Saduki dan Farisi. Padahal yang mengkritik mereka waktu itu hanya satu, hanya Yesus. Ya, jadi mereka ini sebenarnya tidak memiliki kualitas dan kapasitas berpikir yang memadai, ya teman-teman. Jadi pada orang-orang yang seperti ini, ya, kepada Sikira Baraba, ya, orang-orang yang cepat baper itu, ya, bertobatlah, ya, dan ingat siapa yang cocok untuk dijadikan Farisi dan Saduki. Pertama, kedua, itu yang pertama tadi. Kenapa itu tidak cocok? Karena orang-orang Sikira Baraba itu bukanlah Yesus, ya. Jadi begini, kalau kita mengkritik orang Sikira Baraba, kemudian mereka berkata bahwa kalian itu Saduki dan Farisi, artinya, ya, yang mengkritik mereka itu adalah Saduki, artinya saya ini adalah Saduki. Nah, jadi paralelnya waktu itu adalah Yesus, ya, posisi yang berlawanan waktu itu. Itu artinya orang Sikira Baraba ini menganggap diri dan memposisikan diri, memparalelkan diri mereka seperti Yesus. Pertanyaan, apakah benar demikian? Jawabannya salah. Orang-orang Sikira Baraba yang tidak mau dikritik ini bukanlah Yesus, ya, bukanlah Yesus. Nah, kalau kita meminjam itu lagi, ya, istilah argumen mereka itu, ya, Yesus aja dikritik, apalagi kamu, ya, ya. Biarlah saya jadi Farisi, biarlah saya jadi ahli Taurat, biarlah saya jadi Saduki, tapi saya tetap kritik kamu, ya. Yesus saja dikritik, apalagi kamu, ya, Sikira Baraba. Jadi kenapa marah gitu loh? Kenapa tidak menjadikan itu sebagai kekuatan, ya, menjadikan itu sebagai komitmen yang paling benar dalam hidupmu, ya? Kenapa takut dengan kritik? Bukankah Anda mengklaim diri sebagai Yesus? Yesus tidak menolak kritik, ya. Yesus tidak menolak kritik, teman-teman, ya. Jadi sungguh tidak paralel jika dikatakan bahwa Farisi itu adalah orang-orang yang mengkritik seperti saya misalnya dan teman-teman yang lain, ya, para pendeta, para hamba Tuhan yang lain, ya. Itu sungguh tidak benar. Itu yang kedua. Nah, orang-orang Sikira Baraba ini selalu merasa terzolimi, selalu merasa bahwa kami dikritik, kami dibilangin sesat, segala macam dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang terkasih, inilah mental orang yang berkata di sisi lain bahwa kami benar, tetapi di sisi lain mereka juga baper dan seolah-olah tidak percaya diri, artinya merasa selalu terzolimi gitu kan. Nah, bukankah orang-orang Sikira Baraba ini percaya bahwa ajaran kalian itu mutlak benar dan mutlak dari Tuhan? Lalu kenapa ketika itu dikritik Anda malah baper? Bukankah Tuhan sanggup membela ajaran yang benar jika itu dari Tuhan, ya? Jika itu, kenapa takut dikritik? Ya. Kenapa takut dibilang sesat? Kenapa takut dibilang ajaran yang berbahaya?
Ya, kenapa takut dihakimi? Saya menghakimi Anda ya. Saya tidak menghakimi, sorry. Ya. Yang menghakimi itu adalah Tuhan ya. Tapi apa yang tidak ada di dalam Alkitab, ya kita harus katakan itu sesat. Ya, karena sumber ajaran kita sebagai orang Kristen adalah Alkitab ya, bukan halusinasi ya. Bukan mendengar suara Tuhan ya, suara Tuhan bohong-bohong maksudnya. Ya. Jadi orang-orang Sikira Baraba ini, orang-orang Baperisme ini, mereka ini sebenarnya tidak memiliki konsistensi ya, berpikir ya. Tidak memiliki logika yang benar, bukan hanya tidak memiliki logika yang benar, tapi tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memproduksi pikiran-pikiran yang jernih yang kembali kepada Alkitab. Ya, mereka ini sebenarnya selalu merasa benar ya. Tapi kalau merasa benar, kenapa takut dikritik gitu loh? Kenapa Anda ragu untuk memberikan argumen ya? Itu teman-teman. Dan ini mengantar saya ke argumen yang ketiga, alasan kenapa istilah Farisi, Saduki, dan ahli Taurat itu tidak paralel dengan orang-orang seperti saya untuk dikatakan. Pertama, karena jelas waktu itu orang-orang Saduki itu berpedoman pada Taurat, pada hukum-hukum Allah di Perjanjian Lama. Tetapi ketika Yesus datang di kemudian hari, ada banyak yang menjadi persoalan, ada banyak yang dikritik Yesus, ada banyak yang ditanggapi Yesus, ada banyak yang diubah oleh Yesus. Ya, sehingga mereka memiliki dasar untuk mengkritik Yesus. Artinya tidak sesuai dengan Taurat apa yang dikatakan Yesus. Ini lepas dari apa benar apa yang dikatakan Yesus. Bagi kita yang dikatakan Yesus itu benar. Tapi dalam posisi ahli-ahli Taurat waktu itu keadaan mereka itu sudah benar. Artinya mereka berpedoman pada Taurat Musa, ya, pada kitab nabi-nabi. Jadi tidak salah mereka mengkritik Yesus. Artinya bagi mereka waktu itu, ya, apa yang diajarkan oleh Yesus itu tidak ada dalam kitab mereka. Nah, jadi mereka tidak sembarangan mengkritik orang, ya. Mereka tidak sembarangan mengkritik orang, tidak sembarangan mengeluarkan statement. Ya, seperti statement Pendeta Yusuf Manubulu ya, yang beberapa hari yang lalu itu yang sangat kacau balau. Ya, itu karena tidak memiliki pemahaman yang benar. Dan dia itu Sikira Baraba juga memang. Ya, itu teman-teman. Jadi jelas posisi ahli Taurat waktu itu. Ya, Farisi dan Saduki. Jadi tidak asal kritik. Lagi pula Yesus tidak menolak kritik mereka. Jadi kalau Anda memparalelkan diri dengan Yesus, ya, mengatakan bahwa kami ini orang-orang yang dikritik adalah sama seperti Yesus. Jangan salah. Ya, Yesus itu mengkritik orang-orang Saduki, mengkritik orang-orang Farisi. Justru dia berkata kamu sesat, kamu ular berludak, ya. Jadi sangat tidak relevan ya. Jadi akhirnya orang Sikira Baraba ini memiliki kemampuan dan cara berpikir yang tidak benar ya. Dan jangan salah. Ya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu ya menyalibkan Yesus ya, karena mereka tidak suka dikritik ya. Jangan sampai ya orang-orang Sikira Baraba ini seperti itu ya, kasihan sekali ya. Jangan sampai ada orang yang seperti ya menanggung ya apa yang saya alami ya di tempat orang Sikira Baraba. Ya memang ya orang Sikira Baraba ya seperti itu teman-teman. Jadi mereka ini suka sekali mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah rohani, seolah-olah alkitabiah, dibungkus dengan kata-kata Roh Kudus, suara Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi ya kalau kita uji implikasi ya dari apa yang mereka katakan, aksi dari apa yang mereka katakan itu nol besar ya, itu tidak benar
Ya, jadi begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Saya memberikan tanggapan-tanggapan seperti ini supaya kita tidak tidak memiliki pikiran yang dangkal, pikiran yang hanya ingin menang sendiri, pikiran yang ingin dianggap wow gitu. Tapi mari kita belajar secara objektif, ya. Saya menganggap diri benar, ya. Kalau Anda mengatakan bahwa saya salah, ya silakan buktikan di mana kesalahan saya. Ya, saya menganggap apa yang saya percayai dalam tradisi reform itu paling benar, ya. Kalau kalian anggap diri Anda itu benar, ya silakan saja, no problem. Ya, itu tidak masalah. Pun Anda mengatakan saya salah, ya buktikan kesalahan saya di mana. Kan simple, ya. Buktikan dasar Alkitabnya. Ya, itu simple, ya. Jadi jangan baper gitu kan. Nah, oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Yesus Kristus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.